kalau Chelsea juara FA Cup barangkali dipermanenin tuh sih. Ya enggak lah, enggak gitu. Enggak juga? Enggak. Kenapa? Lu kok abis manis sepa dibuang sih? Lo wah, segitu enggak. FA Cup loh. Roberto Di Matteo aja waktu itu bawa Chelsea juara Liga Champions. Lu jangan sembarangan loh, Dev. Kadang-kadang ada orang yang emang begitu. Dia Enggak, agak Bang. diragukan. Kagak. Tapi justru dia membawa kejayaan. Ya jadi gue bilang menghadapi Burnley. Karena final menghadapi Paris Saint-Germain kan masih lama. Masih lama. Jadi kayaknya Arteta ya lu siapin pemain terbaik lu, ya kan? Nggak usah ngada-ngada dengan taktik-taktik yang aneh-aneh. Mainkan sepak bola yang biasa kalian mainkan dengan penuh kegembiraan. Iya. Pemain-pemain yang sehat, yang fit, ya. Dan buat gua Trossard tuh jangan diganti dulu deh. Akhir pekan nanti akan menjadi penentu siapa yang akan trophyless di musim ini. Apakah akan Chelsea, apakah akan Manchester City, itu akan ditentukan oleh final FA Cup yang akan terjadi di akhir pekan nanti. Dan apakah Arsenal akan memastikan mereka juara di akhir pekan nanti, itu akan menjadi pembahasan di Halftime kali ini. Masih bersama gue Dev Revli dan masih bersama Bang DJ. Enggak. Ini gue trophyless. City tuh udah dapat City udah dapat gelar ya? Cup gitu loh. Ini aduh gua benar terus begitu sentimennya. Kemarin ada yang komen, lu gak seneng banget tuh yang kacamata sama Arsenal. Sekarang lu gak seneng banget sama Manchester City. Enggak. Makin jauh deh tuh Chelsea dari apa namanya trofi-trofi juara. Iya. Gua sampai maksudnya apa ya? Gua keingetnya cuma di Champion sama di Premier League gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya Dev, kalau ya memang ada FA Cup final ya. Benar, ada FA Cup final. Tapi kalau gua lebih mau melihat Arsenal bisa berpesta nggak nih di Emirates nih. Benar. Itu sih sebenarnya. Tapi ya oke lah, nanti kita bahas satu-satu. Yang jelas memang Premier League bisa jadi akhir pekan nanti sudah ada juaranya. Ya FA Cup bisa jadi Chelsea ya trophyless gitu. Trophyless ya. Kalau City mah enggak. City udah punya ya. Iya. Karena biar rame aja opening Piala Ciki kalau kata orang. Benar. Ya, gue mau mulai bahas dari ini dulu Bang, dari FA Cup atau FA Cup dulu deh. Final nih antara Manchester City melawan Chelsea gitu. Yang kita tahu juga, ya mungkin ini satu-satunya atau salah satu perjuangan Pep Guardiola ya untuk menambah trofinya. Mungkin di musim terakhirnya dia juga. Emang udah pasti ya dia? Enggak, sebenarnya masih ada satu musim lagi. Cuman Pep bisa decide untuk mau pergi di akhir musim nanti atau nyelesain kontraknya dia sampai musim depan gitu. Cuma maksudnya kan at least di musim ini satu yang udah jelas Champions League udah udah nggak dapet. Premier League pun melihat kondisi yang sekarang sih gue bilang kayaknya Arsenal tidak akan melepas sisa match. Ya kontrol bukan di Manchester City. Kontrol bukan di Manchester City, kan? jadi artinya hanya berusaha. Ya moga-moga Arsenal kepleset gitu. Iya. Tapi itu pun dengan memastikan bahwa mereka juga nggak boleh kepleset, apalagi nanti di pekan ke-37 mereka ketemu Bournemouth yang punya kepentingan untuk bisa lolos ke Liga Champions juga. Betul. Dan itu nggak mudah juga. Itu nggak mudah gitu. juga. Jadi ya udah tinggal ya kita berusaha. Arsenal yang nentuin, Tuhan yang mastiin, kita yang komentarin kan gitu. Iya, betul. Lalu dari sisi Chelsea Bang, yang dimana mereka skuadnya ini terutama ingin berusaha untuk menambah sebuah menutup ke rentetan buruk yang terjadi di rezimnya Rossenior kemarin dengan membuahkan rezim singkat ya. Rezim singkat. Itu harusnya caretaker itu kalau begitu ya. Ya nggak usah dijadiin pelatih permanen harusnya, emang nggak usah McFarlane aja sampai akhir. Gitu ya. Ya itulah. Kebanyakan duit Chelsea buat uang PHK ya mungkin. Itulah. Jadi final FA Cup kali ini ya pasti kalau gue bilang sih tekanannya ya ada di City ya justru ya Bang ya. Maksudnya Manchester City yang lagi benar-benar run in gitu. Dia mau mentingin mana dulu nih gitu. Premier League ataupun di FA Cup justru. Kalau gue pribadi ngeliat dari City dulu sih, kalau gue jadi Pep ya, kasih lah gue kalau gue jadi Pep. Ya nggak apa-apa. Gue sih lebih mentingin FA Cup ya Bang. Maksudnya dengan ya kalau gue sih kemarin bilang lawan Everton lu imbang sih sebenarnya udah sulit banget lah untuk ngejar momentumnya ya. Lu tadi udah bilang kontrol udah jadi bukan di City lagi gitu. Jadi yang paling realistis yang untuk bisa diselesaikan ya di final FA Cup ini. Terus juga lu ngelihat
Chelsea juga belum sepenuhnya kembali ke performa terbaiknya Chelsea juga, walaupun beberapa pemain-pemain intinya juga udah balik seperti Reece James sama Levi Colwill udah bisa main juga. Tapi di menjelang FA Cup nanti ya tentulah pemain-pemain yang banyak bisa membawa perubahan seperti Jeremy Doku, terus juga mungkin persembahan terakhirnya untuk dari Bernardo Silva maksud gua. Terus juga banyak pemain-pemain yang ingin menyelesaikan musim ini dengan baik juga, nggak dapat Champions League dan kemungkinan nggak dapat Premier League juga kemungkinan. Jadi ya paling realistis silverware yang akan didapat dalam tanda kutip major ya di final FA Cup ini gitu. Ya. Tapi dari sisi Chelsea-nya itu sendiri, kemarin permainan melawan Liverpool buat gue itu salah satu titik balik sih bang. Celah baru seri. Liverpoolnya juga begitu doang, Dev ya. Iya mungkin lebay ya kalau titik balik. Cuma maksudnya lu lebay emang. Emang fans Chelsea makin kesini tuh makin lebay. Lo bukan bang. Udah makan obatnya belum? Nggak, maksud gue dalam artian tadi gue dibilang Levi Colwill balik, Reece James balik, itu bisa menjadi sedikit booster lah untuk kepercayaan diri. Akhirnya di tengah lapangan ada yang bisa leadershipnya balik lagi, ada yang bisa commanding para pemain di atas lapangan, di lini belakang, di lini tengah maupun di all around gitu kan. Kalau kemarin kan pure Enzo Fernandez doang kalau gue rasa. Sekarang udah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi fitness para pemain murni hanya sayap kiri doang bagi gua sekarang. Chelsea yang kopong lah gitu. Kukurea sangat bekerja keras di sana. Tim untuk bekerja sama di sayap kiri dengan nama Alejandro Garnacho dan juga Jamie Gittens yang gua nggak tahu sekarang kondisinya gimana, nggak jelas. Itu buat gua salah satu kekurangan lah yang ada di Chelsea saat ini. Tapi overall melihat ya balik lagi cara bermain Chelsea kemarin melawan Liverpool, bisa kontrol setelah kebobolan 1 gol, terus juga beberapa kali suka curi-curi momentum serangan, terupas, terus juga skill individunya juga keluar. Ya gue cukup merasa ya at least walaupun belum sempurna, tapi Chelsea udah bisa kembali ke pelan-pelan performa terbaiknya untuk menghadapi City di akhir pekan nanti. Tentu situasinya mungkin akan berbeda. City yang akan lebih megang kontrol kendali permainan, terus juga Chelsea mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih berbeda juga. Tapi bagaimanapun belakangan gue lihat ya nggak tahu ya, mungkin karena yang sebelumnya emang bener-bener nggak niat untuk menang lawan City yang kalah 3-0 itu. Bukan nggak niat, emang kalah segala-galanya. Iya gitu, maksudnya kan sebelumnya kan di pertemuan pertama cukup pernah imbang 1-1 gitu loh maksudnya. Jadi saya inget-inget yang lama, pelatihnya juga udah beda hari itu. Iya, maksudnya pelatih yang seri sama yang sekarang pelatihnya sama gitu. Iya. Artinya maksud gua. Oh iya sama yang mau main ini ya. Ya mungkin barangkali bisa memberikan kejutan dampak ya, lah gitu. Iya. Sama yang ketiga, lu 1, 2, 3 pokoknya kalau mau Chelsea silakan deh, lu mau 4, 5 terserah deh, gua kayak mau makanya ini poin yang ketiga gue ya, Chelsea di final is different thing gitu, walaupun di gue kalau nggak salah 6 tahun terakhir kecuali 2022-2023 Chelsea selalu masuk final di domestik, tapi kalah Carabao Cup dan juga final FA Cup. Kadang berbarengan dua-dua final masuk, kadang waktu salah itu sama satu. Liverpool kalahnya dua-duanya. Sama Liverpool, nah ketemu sama Manchester City belum pernah kebetulan di final ini. Jadi terakhir final ketemu City di Champions League 2021 dan Chelsea menang 1-0. Dan gue rasa di final kali ini ketemu di mana? Di final Champions League. Oh, yang masih Thomas Tuchel ya? Thomas Tuchel. Dan gue rasa di sini juga Chelsea bakal menang dan memberikan kejutan juara FA Cup. Ya itulah ya fans Chelsea. Ngomong-ngomong fans Chelsea yang biasa komentar, akun pers itu kemana sih? Kayaknya sejak Chelsea menjadi klub semenjana begini, kita lagi menepi untuk mencari ini dulu yang lain. Ke gua gitu ya. Introspeksi diri. Gitu. Iya. Tapi gini Dev, pertama ya. Kalau lu tadi bilang Manchester City paling realistis ya FA Cup. Bukan gitu sebenarnya kalimatnya. Harusnya kalimatnya begini. Yang paling ada di depan sekarang itu FA Cup. Iya. Jadi, FA Cup itu yang memang kontrolnya masih ada di mereka. Sebelum laga final ya semua 50-50. Benar. Dan Manchester City pasti ingin lebih banyak dapat trofi. Kalau dia udah dapat Carabao Cup ngalahin Arsenal 2-0, ya kenapa nggak sekalian klub London lainnya yang
mereka sikat nih di Iya. final FA Cup. Karena apapun yang mereka perjuangkan, bisa jadi Arsenal yang main di Premier League menghadapi Burnley, usai laga itu akan berpesta. Iya kan? Bisa jadi. Nah, ya. kalau udah pasti berpesta kan ya FA Cup inilah yang benar-benar menjadi pelipur lara buat Manchester City. Nah, kalau kita bilang menghadapi Chelsea di final, ya boleh lah ya lu bilang bahwa hasil imbang 1-1 dengan Liverpool bisa menjadi titik balik. Bener lah, itu dalam artian memberikan optimisme, kepercayaan diri bahwa sejelek-jeleknya Chelsea dalam 7 laga terakhir, kita masih Chelsea yang punya kesempatan. Dan ini final. Ini final ya. Nggak ada yang tahu. Yang penting adalah ketika lo masuk ke rumput hijau di Wembley, orientasinya cuma satu. Kita pengen mengangkat trofi juara. Kalau lu bisa mengalahkan Manchester City di final, ya kan berarti lebih bangga Chelsea ya dari trofinya kan. Iya dong. Kan katanya FA Cup lebih bergengsi dibanding Carabao Cup. Betul. Dan FA Cup itu kan salah satu atau turnamen tertua di dunia bahkan gitu Iya, kan. iya. Nah, cuma pertanyaannya gimana mau menang sama Manchester City. Ya tadi lo udah jelasin lah bagaimana kondisi tim Chelsea. Ya. Tapi kalau gue punya 3 pemain yang menurut gue bisa menentukan Chelsea untuk bisa berbuat banyak menghadapi Manchester City. Yang pertama tentu Enzo Fernandez. Ya buat gue, Pasti apalagi dia kemarin juga bikin gol menghadapi Liverpool. Sebengal-bengalnya nih pemain, setengil-setengilnya seorang Argentina yang namanya Enzo Fernandez. Ketika dia berada dalam top performance-nya, dia tuh bisa menjadi apa ya kalau kita bilang tuh kayak penyambung, penyeimbang, fighter di lapangan. Fighter, setuju. Dan ini perlu banget juga untuk merusak lini tengah atau bagaimana distribusi bola yang ya kita tahu lah Manchester City. Siapapun yang diturunkan sama Guardiola, penguasaan bola adalah hal yang biasa kita lihat dari City kan. Itu satu, Enzo Fernandez. Dan satu lagi, Enzo Fernandez dalam poin-poin tertentu, dalam titik-titik tertentu, dia bisa membuat gol juga, bisa menghadirkan peluang dengan mencetak gol ataupun gerakan tanpa bola, dia pun menurut gue cukup mendukung. Itu satu. Yang kedua, Cole Palmer. Kalau Cole Palmer diturunkan dari awal. Lepas musim ini ya apa ya, nggak stabil lah permainannya Cole Palmer ya. Tapi kita berharap ini laga final, mental seorang Cole Palmer adalah mental pemenang. Dan dia bisa menampilkan itu, menampakkan itu di depan Guardiola dan pasukannya. Chelsea butuh banget, The Blues butuh banget kreativitas seorang Cole Palmer. Sangat. Butuh banget yang namanya keberanian dia juga, baik itu menghadirkan peluang maupun juga melakukan tendangan-tendangan, tembakan-tembakan ke gawang yang barangkali 1-2-nya bisa merobek gawang Donnarumma. Kalian turunin Donnarumma ya, gawang Manchester City lah. Ya. Nah, pemain ketiga itu buat gue João Pedro. Ya. Kita bicara João Pedro ketika dia bergabung dengan Chelsea, dia gabung kan sebelum FIFA Club World Cup ya. Dan pas lagi berjalan FIFA Club World Cup. Dan dia ikut membawa Chelsea menamatkan sepak bola itu. Betul. Yang masih selalu digaung-gaungkan oleh pendukung Chelsea ya kan. Betul. Iya kan? 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan gitu kan. Walaupun 4 tahun ke depan belum tentu ada gelar ya kan. Tapi maksud gue ini final loh João Pedro. Mungkin masih ada 2 pertandingan lagi di Liga ya, menghadapi Spurs, gue bilang satu. Ke Liga Champions sudah nggak mungkin kayaknya kan. Ya, jadi João Pedro yang lu kemarin bilang di kemarin dia menari-nari ya kan. Skill individunya. Skill individu, penempatan posisi juga kadang dia merupakan, menurut gue sebenarnya João Pedro tuh salah satu yang terbaik lah striker di musim ini sebelum kayak kehabisan bensin atau kehabisan dukungan ya. Nah, ini 3 pemain Chelsea ini yang menurut gue punya peran penting nanti dalam laga final. Nah, tapi bicara Manchester City, Dave, ya ini klub ya, apalagi terutama sejak dipegang oleh Pep Guardiola, ya ini apa ya, haus gelar gitu ya. Sekali lagi Premier League mungkin akan ditepikan dulu oleh mereka. FA Cup yang akan menjadi konsentrasi penuh dan berpesta di Wembley kayaknya juga akan menjadi apa ya,
sesuatu yang manis buat pemain-pemain kayak Bernardo Silva yang akan meninggalkan Itu dia. Manchester City, dan dia kapten kalau nggak salah, Kapten. sehingga lift the trophy in Wembley, menerima piala gue nggak tahu apakah dari King Charles atau nanti dari Pangeran Williams, gue nggak tahu, tapi itu akan menjadi kenangan manis tersendiri, dan gue yakin Bernardo Silva itu akan memainkan laga terakhirnya di Wembley secara maksimal Iya, kalau benar. diturunkan, dan baik Erling Haaland di depan, termasuk Omar Masmus, atau lagi siapa, Doku, Semenyo. Semenyo, gue yakin juga mereka akan berusaha untuk maksimal. Ini laga seru, Dev. Sekali lagi, gue mengunggulkan Manchester City karena situasi kondisinya hari ini, ya. Tapi gue mengharapkan dan berdoa ini menjadi laga final yang seru. Gue tidak membayangkan akan ada hujan gol, tapi but at least Chelsea akan juga memberikan permainan yang terbaik Ya. dalam laga final nanti. Kalaupun akhirnya nirgelar tahun ini, terlempar dari 10 besar sekalipun, Iya. tapi ingatlah gitu ya. Mm. Ya Chelsea kalah di final sama Manchester City. Iya. Enggak, itu kalau kalah. Kalau kalah, iya. Iyalah. Ya sebenarnya at least yang gua cukup lega ya tadi Bang, pemain udah pada balik. Ya udah balik, tapi kalau tidak dalam bentuk permainan terbaik ya buat apa? Lo enggak, at least seenggaknya sedikit lebih secure lah, terutama di lini belakang adanya Levi Colwill tuh sangat-sangat berpengaruh gitu. Gue nggak tahu tuh yang lo sebut tadi tuh pemain bagus apa enggak. Buat gue lini pertahanannya Chelsea agak rawan. Kan sebelumnya karena nggak ada Kipernya dia. juga begitu. Iya, karena nggak ada dia sebelumnya Iya. Bang. Maksudnya kalau nggak ada dia aja udah serapuh itu gitu loh. Maksudnya dengan adanya Levi Colwill yang ya maksudnya yang musim sebelumnya kan yang bisa ngebawa Chelsea lumayan solid lini belakang salah satunya dia. Iyalah. Tapi nantilah setelah edisi Piala Dunia barangkali kita tunggulah siapa yang akan menukangi Chelsea ya. Kalau Chelsea juara FA Cup barangkali dipermanenin tuh sih. Ya enggak lah, enggak gitu. Enggak juga? Enggak. Kenapa? Lu kok abis manis sepa dibuang sih? Lo wah, masa gitu enggak. FA Cup loh. Roberto Di Matteo aja waktu itu bawa Chelsea juara Liga Champions. Lu jangan sembarangan loh, Dir. Kadang-kadang ada orang yang emang begitu. Dia Enggak, agak Bang. diragukan, Kagak. tapi justru dia membawa kejayaan. Lo enggak, ini kan emang dari awal ditunjukkan sebagai interim harusnya gitu. Iya. Kesalahan manajemen ya karena ngedatengin Lu Rosenio. kalau dia FA Cup juara, Tar dulu. Hmm. Emang dari awal kan ini dia buat interim aja Iya. sampai akhir musim. iya tapi kalau dia bawa juara, Mm-mm. ya gua tahu dia Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Orang Itu Chelsea yang gua sekarang bilang. lagi Lihat dong, Roberto Di Matteo juga waktu itu cuma sementara. Begitu juara Liga Champions, nggak dipermanenin juga. dipermanenin musim depan. Gimana lu masih bawa, abis itu baru. Loh iya. Enggak, maksudnya kan ini cuman FA Cup doang. Maksudnya bukan cuman FA Cup doang, tapi Ya udahlah, nggak usah lu juarain deh. Gua bilang sama siapa? Potong mulu gua. Bapak kita itu, ya kan? ya nggak, Chelsea udah ngedeketin beberapa nama juga buat Iya. apa namanya musim depan. Jadi nggak ngaruh ini mau menang, mau juara atau enggak pun dia udah nggak bakal dilanjutin jadi permanen. Beda kasusnya kalau kayak MU gitu. Ya, oke lah. Tapi apapun lah, Dev, siapapun yang akan berpesta di Wembley, akankah Arsenal akan bersorak gembira juara Premier League di Emirates depan pendukungnya? Iya, gue bilang. Hah? Iya. Ya karena maksudnya udah buat gua Arsenal 3 selangkah lagi lah buat juara di mana? Di Premier League. Ya memang. Walaupun sih. awalnya gua lebih condong ke mana? Ke Champions League ya untuk siapa? Arsenal. Tapi karena ngelihat City kemarin udah kuncinya di situ dah. Imbang lawan Everton tuh. Cuman yang gue sayangkan Arsenal juara ini ya dalam tanda kutip ya kontroversinya juga banyak. Lu tuh terlalu begitu kontroversi. Loh, Semua klub juga punya kontroversi. Tapi lepas dari situ ya, kita akan Ya. masuk ke Premier League. Ternyata Premier League juga ada pertandingan. ada ya. pertandingan. Dan, Jadi FA Cup main, Premier League ada juga satu main. laga menarik juga adalah Liverpool dengan Aston Villa kalau nggak salah. Betul. Ya kan? Ya kedua tim ini sekarang ada di 5 besar. Ya. Posisinya 45, ya kan? Tahun kemerdekaan tuh 45 ya kan? Ya, Dan poinnya ya sama kalau- loh. poinnya sama. Poinnya sama, menang seri kalah aja juga sama. Dan mereka tuh terpaut 4 poin dengan Bournemouth, Iya. ya kan? Salah satu tim itu mereka ya ada yang menang, sudah pasti mengunci tiket Liga Champions. Benar. Tapi kalau seri masih ada peluang untuk disalip di laga terakhir, terutama Aston Villa, karena dia akan menghadapi Manchester City di laga terakhir. Kalau Manchester City masih punya peluang untuk jadi juara. Walaupun Aston Villa masih punya cara untuk ke Liga Champions dari jalur Juara Europa League. Tapi kalau kita melihat laga Liverpool lawan Aston Villa ya sebenarnya kalau dalam kondisi hari ini kedua tim ya menurut gue seimbang.
lepasnya kita ngelihat bahwa kita udah lelah lah ya ngomongin Liverpool dengan Arne Slot musim ini. Ya kan karena ibarat orang bisnis ya, kadang ada untung ada rugi ya. Musim ini mungkin tidak sebaik musim lalu. Dan walaupun gua nggak mau lagi pakai alasan transisi pemain baru yang agak lambat dan segala macam. Ini udah benar-benar ya memang tim ini harus mungkin sudah jenuh juga, dan terbukti para pemain-pemain Liverpool yang pernah ikut dalam banyak hal momen juara sejak zaman Jurgen Klopp sampai transisi kemarin di Arne Slot juga akan menghabiskan musim terakhirnya gitu kan. Ini laga main di mana sih, di Anfield ya? Main di Anfield. Ya. Enggak, main di Villa Park. Oh, main di Villa Park ya. Ya gua nggak tahu kan kalau beberapa pemain Liverpool sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik ya, tidak sehat kan, cedera kayak gitu ya. Siapapun ini juga akan menjadi membuat laga buat Liverpool datang ke Villa Park itu ya lo ngebayangin akan menghadapi Oli Watkins dan kawan-kawan ya. Yang Unai Emery juga gue yakin dia tidak akan melepas laga ini. Mempermalukan Liverpool dan memastikan dia di nomor 3 ya sudah. Tapi gue nggak tahu kan kalau Aston Villa finish 4 besar kan jatah 6 untuk Premier League bisa buyar. Iya. Itu sih sebenarnya. Ya lu sendiri ngelihat kalau laga Liverpool Aston Villa gimana? Ngelihat laga ini ya, sebenarnya bisa jadi dimiliki oleh Liverpool juga sih Bang, karena tadi kepentingan dia kan di sisa musim ini lo tinggal 1 aja udah cuman ngunci posisinya dia untuk ke Liga Champions, dan kemarin harusnya bisa mereka selesaikan lawan Chelsea tapi ternyata nggak bisa. Ya mau nggak mau harus mereka selesaikannya di sini gitu loh. Karena ngelihat ya ini gua rasa sih pemain Liverpool juga pengen musim ini segera berakhir juga sih ngelihat. Pengen liburan ya. Ya yang pemain-pemain yang akan ke Piala Dunia berangkat Piala Dunia. Ya entah pengen liburan, entah pengen ya ke Piala Dunia musim juga. Ini agak buruk lah mereka. Iya, gelar ya kan. Entah maksudnya udah 4 banget kali sama Arne Slot. Masa sih? Ya barangkali masih dikasih kepercayaan kan musim depan kan? Masih, ya makanya itu barangkali mungkin gitu. Musim ini udah pengen selesai, makanya udah pengen refreshing lah gitu, cabut. Ya, tapi kalau nggak masuk 4 besar lah. Tapi ya gua ngelihat sih match ini akan diselesaikan dengan baik oleh Liverpool sih ngelihat. Meski mainnya di Villa Park. Meski mainnya di Villa Park gitu. Ya kalau Unai Emery sih, kalau gue lihat jadwal barusan dia kan final tanggal 21 ya. Iya. 21 which is minggu depan. Tengah pekan ya. Jadi setelah laga akhir pekan itu menghadapi Liverpool. Ya barangkali pemain-pemainnya mau dirotasi di liga nanti. Jadi Unai Emery lebih memilih lolosnya lewat jalur final Europa League. gitu. Apalagi Unai Emery ini punya kegembiraan tersendiri dengan Europa League ya. Itu dia. Dia udah bawa Sevilla 3 kali juara, Villarreal, ya Aston Villa. Semua yang Villa deh. Villa. Iya kan. Sebenarnya satu hal sih yang gua 2 hal juga boleh kalau lo ada. Satu aja nggak usah banyak. Enggak, satu hal yang gua cukup ternyata Unai Emery begini ya gitu loh. Di belakangan ini ya kalaupun dia bermain di 2 kompetisi kayak begini udah deket-deket ya udah krusial nih. Entah kenapa gue melihat Unai Emery lebih mementingkan satu hal yang lebih urgent gitu loh. Apa itu? Ya final gitu. Iya iyalah, semua juga begitu sama kayak. Iya, makanya maksud gue sepertinya nanti di match melawan Liverpool ya Unai Emery bakal rotasi gitu. Gue juga disimpan buat final. Gue juga ngerasa Unai Emery lebih memikirkan bagaimana skuadnya fresh, tampil bugar, sehat semua, dan membawa tim ini ke Istanbul nanti di Besiktas Stadium menghadapi Freiburg. Itu jauh lebih penting karena Freiburg juga mungkin seperti itu ya, walaupun dia masih ke Eropa musim depan kan masih punya peluang ya Freiburg di Bundesliga. Ya ini mungkin Liverpool bisa memenangkan pertandingan ini. Iya. Nah tapi yang paling penting juga itulah Dev, apakah Arsenal akan berpesta di kandang menghadapi Burnley? Iya jawabannya. Yang jelas sih ini laga akan dimenangkan oleh Arsenal ya. Iya. Karena kalau lo seri kepleset bahaya, iya kan? Iya. Tapi gue sempat nonton ngeliat apa di mana gitu di sosial media ada yang bilang bahwa pelatihnya Burnley ini karena dia udah nggak ada kepentingan juga di Premier League. Mainnya santai, nothing tulus. Nothing tulus, makanya dia kemarin seri sama Villa 2-2, sebelumnya seri juga kayak gitu kan? Iya, makanya dan itu kan salah satu upaya yang diberikan oleh pelatihnya Burnley untuk bermain selepas mungkin kepada pemain-pemain yang mungkin ya dalam tanda kutip belum merasakan atau belum pernah main di Premier League, mereka suruh main. Terus juga pelatih ini
ngadain masih melakukan perombakan gitu, coba-coba taktik-taktik apa gitu. Itu yang gue lihat kemarin di postingan, makanya Burnley di match belakangan ini mendapat hasil yang ya mungkin menurut Burnley cukup baik lah gitu loh. Iya. Nah itu kalau gue nggak tahu, tapi baik lagi sih, gue kemarin aja berharap sama West Ham ujung-ujungnya jebol juga, ya gimana mau Burnley sih. Kayak gue gitu sih. Ya gini Dev, setiap laga itu punya suasana situasinya tersendiri. Iya. Tapi kan kita sepakat lah sebenarnya laga menghadapi West Ham tuh yang menurut gue paling krusial buat Arsenal. Kalau Burnley harusnya mereka menang, walaupun City juga menang 1-0 doang menghadapi Burnley. Tapi kalau gue ngobrol sama sejumlah fans Arsenal ya, teman-teman gue di kantor kita juga kayak gitu ya. Mereka tuh ya sudah beda auranya sih. Waktu yang sempat poinnya sama, sekarang mereka udah makin berharap untuk jadi juara dan berharap pesta itu akan digelar di Emirates nanti, karena laga terakhir menghadapi Crystal Palace kan di Selhurst Park di kota London sih. Iya. Tapi ya mereka jadi juara. Tapi yang menarik Dev ya, ini ngobrol-ngobrol tentang Arsenal lah ya. Ada yang nanya gini loh dia sama gue, Bang, lu kan kemarin ngomongin cocok lo gitu soal Gyökeres. Jangan gitu dong Bang, kita pengen Gyökeres golnya lebih dari 14. Iya, ini kan kemarin gue cocokin aja gitu, titel ke-14, pemain nomor 14, golnya udah 14, ya kan? Dan dia pemain paling produktif loh di Arsenal. Sekarang iya. Saka tuh mungkin punya 10 atau 11 gol. Cuma ada yang nanya gini, Bang, menurut lu Gyökeres kalau bisa bawa Arsenal jadi juara Premier League, apalagi nanti final menghadapi Paris Saint-Germain bisa juara gitu ya. Dan kan Gyökeres akhirnya ke Piala Dunia nih Pak. Iya. Karena Swedia lolos kan. Nah, apakah Gyökeres itu udah bisa dibilang menjadi legenda Arsenal gitu kan? Nah ini pertanyaan, kemarin diskusi lah. Ini kemarin banget sore malam. Nah gue ngomong gini, nggak gini ya. Kalau lu ngomongin Gyökeres lebih hebat dari Thierry Henry atau Dennis Bergkamp sih menurut gue enggak. Meskipun ini musim perdana, kalau dia beneran juara, ya luar biasa. Kan kemarin gue bilang, ini barangkali, gue meyakini sih, bukan barangkali, ini salah satu pembelian terbaik Arteta. Cuma PR-nya begini, gue merasa kalau lu punya striker yang bisa bikin gol, jaminan bikin gol lebih dari 20 gol per musim, 23-25 kayak Erling Haaland, mungkin peluang lo untuk bisa jadi juara sebuah kompetisi jauh lebih besar. Karena artinya striker lo luar biasa, bisa diandalkan. Walaupun sekali lagi Dev, semua pemain Arsenal, Martinelli bikin gol, Saka bikin gol, Odegaard, Calafiori aja bikin gol. Awal-awal back aja bisa bikin gol, iya kan? David Raya bikin assist malah. Assist apa gol ya? Assist. Nah, jadi kalau dibilang legenda dibanding Thierry Henry atau Dennis Bergkamp, enggak. Tapi Gyökeres kalau bisa membawa Arsenal jadi juara di musim perdana, menurut gua dia jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih diingat dibanding mungkin nama-nama kayak Oliver Giroud, Pierre-Emerick Aubameyang, bahkan Robin van Persie barangkali waktu masih di Arsenal gitu. Dan ini akan menjadi sebuah tapakan dasar buat Gyökeres menjalani musim depan. Dan nggak cuma Gyökeres ya Dev, pemain-pemain Arsenal yang lain tuh menurut gue luar biasa. Dan gue setuju banget kalau misalnya Arsenal juara Premier League, nggak usah deh kita ngomongin Liga Champions ya, nanti lah prediksi. Kerinduan 22 tahun dengan musim ini yang up and down, ya kan? Mereka berjuang sampai akhir. Jadi semua pemain kayaknya udah saling ngobrol, saling diskusi, saling tolong-menolong gitu ya. Untuk bisa menghadirkan kegembiraan dan keceriaan itu. Nggak gampang loh dalam posisi poin sama dengan Manchester City. Dengan Manchester City kebiasaannya kalau udah di ujung, ya kan? Kalau udah mau closingan, nggak pernah kalah dah tuh dia. Sulit untuk dibendung. Ya jadi gue bilang menghadapi Burnley, karena final menghadapi Paris Saint-Germain kan masih lama. Masih lama. Jadi kayaknya Arteta, ya lu siapin pemain terbaik lu, ya kan? Nggak usah ngada-ngada dengan taktik-taktik yang aneh-aneh. Mainkan sepak bola yang biasa kalian mainkan dengan penuh kegembiraan. Pemain-pemain yang sehat, yang fit, ya. Dan buat gua
Trossard tuh jangan diganti dulu deh. Enggak, udah jangan semuanya, jangan dirotasi di match Iya, lawan ya boleh lah Burnley. nanti kalau misalnya mentok di babak kedua atau apa. Iya, Tapi itu nggak apa-apa. starternya itu, Starternya jangan. ya kan. Iya. Gyökeres, meski lu udah bikin 14 gol, ya tambah lagi lah, Iya. ya kan. Kalau tadi gue bilang, kalau striker yang paling keren itu bisa memastikan jaminan 20 gol, tinggal 6 gol lagi kok. 2 pertandingan bisa lah hat-trick 2 kali, iya kan. Iya, iya. Lawannya Burnley sama Crystal Palace. Iya. Ya kita nggak tahu ya Dev ya, apakah akan ada pesta meriah di Emirates, tapi buat gue, kalau itu terjadi, ya layak lah, Layak. ya. Jadi tolonglah, Apa? sebagai fans Chelsea, Loh. legowo. Gue semenjak City seri sama Everton, udah Sejak- Bang. Iya, udah Sejak Arsenal silakan terakhir juara 2004, Chelsea udah berapa kali juara sih? Sekali apa? Ya gila lo sama Mourinho aja udah berapa kali. Maksudnya Chelsea juara Premier League setelah terakhir Arsenal. Sekali. Cuma sekali. Sekali. Kan Chelsea tuh baru juara Premier League ketika Roman Abramovich datang, semuanya trofinya di situ. Premier League. Iya, Nah, sebelum Jose Mourinho aja bawa 3 kali. ya juara. maksudnya sekali atau 2 kali gitu. Maksudnya setelah itu baru juara-juara lagi setelah Chelsea. Arsenal juara. Iya. Iya nggak? Pertanyaan gua, Hah? sejak Arsenal terakhir juara 2004, Iya. Chelsea cuma dapat 1 Oh. dari 2 trofi Premier League. Oh, Gimana sih lo? setelah itu Iya. banyak. Iya, artinya Chelsea udah lebih sering juara ya. Kali Iya, ini iya. pestanya ke utara lah. Oh, Ke enggak, gue London. kira sebelum itu Chelsea berapa kali juara ya belum pernah. Iya. Ya, setelah itu ya banyak. Cuma emang akan jadi nanar deh kalau London Utara berpesta Arsenal, kemudian tetangga sebelahnya Tottenham Hotspur itu degradasi, iya kan? Karena laganya menghadapi Chelsea kan pekan ini kan, setelah Chelsea menghadapi Manchester City di tengah pekan mereka Di tengah pekan mainnya. menghadapi Spurs Iya. ya. Ini juga menarik sih Dev ya, artinya ya antara West Ham dengan Spurs ya. Spurs itu sejak era Premier League tuh nggak pernah degradasi loh Dev. Iya, emang gak pernah. Terakhir tuh kalau nggak salah tahun 70-an. Kalau gue baca Iya. sejarah. Kalau West Ham sih mungkin 2010 dia pernah degradasi terus langsung balik lagi gitu kan. Ya gue nggak pernah ngebayangin sih ya Tottenham Hotspur Stadium yang kita selalu bilang the Big Six, the Lily-Whites, bahkan ketika ada Harry Kane dan Son Heung-min, Iya. mereka bisa masuk final Liga Champions. Tapi dari musim lalu emang terseok-seok ya, walaupun Ange Postecoglou bisa membawa mereka juara Europa League gitu ya. Apakah Chelsea akan memberikan kepahitan itu menurut lo nanti di Stamford Bridge menghadapi Spurs? Karena kemarin Itu kan kan- terakhir seri 1-1 sama Leeds. Iya, enggak, maksudnya itu kan matchnya setelah final. Gue sih lebih pengen nonton final dulu lah, Bang. Oh. Itu bisa kita bahas di nanti Kalau West review Ham lawan gitu. siapa? Akhir pekan. Newcastle. Wah, Mainnya di St James Park. Ya, nggak tahu sih ini. Tapi St James masalahnya Newcastle udah parah, nggak- Bang. udah nggak ada kepentingan juga, udah nggak pasti ke Eropa, udah pasti nggak ke Eropa, udah juga nggak degradasi. Ya Juga- sebagai Eddie Howe mungkin ya kayak itu tadi ya, mainin pemain-pemain yang menit bermainnya ini aja. Enggak, bahkan yang lebih parah, lu udah unggul. Tadi disamain, udah unggul disamain gitu. Ya itu Dari mas situ. panjang musim begitu. Lah iya, makanya lagi kayak gitu kondisinya sih. Siapa Newcastle-nya gitu. Iyalah. Jadi kita ya akhir pekan ini dari tanah Inggris, mungkin judul kita siapa yang akan berpesta di Wembley? Iya. Yang jelas Arsenal bisa jadi berpesta di Emirates. Gitu sih. Oke. Itu kalau dari Inggris. MU MU lawan siapa sih? Nottingham Forest. Ini MU sebenarnya udah setelah kemarin Ya Nottingham hal Forest ini menarik kan udah nggak perubahan degradasi sih, ya, iya. dan belakangan emang lebih gampang menang dibanding gampang kalah ya kan? Iya sih. Gue sih ngeliat MU kayaknya udah tinggal nunggu akhir musim aja deh, nunggu pelatihnya siapa yang jelas aja sama pengganti Casemiro sih sebenarnya. Sama ini sih Dev, mungkin buat Transfernya sih gue kalau pemain-pemain MU yang bermain di klub-klub apa ya middle atau di klub-klub papan tengah atau papan bawah barangkali. Ya mungkin sisa musim ini kalau mereka diberikan kesempatan bermain ya berusaha untuk menampilkan permainan terbaik mereka supaya dilirik oleh pencari bakat atau ya klub-klub lain yang punya kesempatan main di Eropa. Ya kalau kayak Manchester United lagi-lagi lah menurut gue. Ya gue bilang sih menghadapi Nottingham Forest ini ujian. Ini mainnya di mana? Di Old Trafford. Old Trafford. Berarti laga terakhir musim ini ya? Ya. Enggak lah, satu lagi. Enggak, maksud gua laga terakhir musim Oh, ini iya, di Old iya, Trafford iya. kan. Iya. Ya kalau kita ngelihat memasuki musim ini dengan mengawali musim ini dengan terseok-seok, kita nggak pernah nyangka ya Manchester United akhirnya berakhir di Finish nomor di 3 kan. nomor 3 Iya luar kan? biasa. Tapi kan nggak jadi rilis kan mainan apa GT itu kan?
Ditunda kan karena MU nggak juara. Emang dia mau nyamain aja terus ya. Ya udahlah fans MU nikmatin aja. Iya, nikmatin aja Ya udah kan, MU bisa. udah enak musim ini. Nomor Maksudnya 3 itu menata musim depan menurut udah gue enak itu lah. nomor 3 itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa yang Oh, disajikan iyalah. oleh semesta buat kalian lah. Iya. Lu iya loh menurut Iya, iya, gue iya. kan. Iya. Nggak usah ngada-ngada lah. Lu tersingkir di Carabao Cup, kalah di FA Cup. Udahlah, fokus dan banyak nabung deh fans MU barangkali Iya. karena musim Udah- depan kan main di Liga Champions. Betul, itu Iya dia. kan? Jadi udah enak, udah aman lah MU lah musim ini Iya. lah. Udah ngalahin semua Big Six juga di musim ini. Udah enak. Udah enak lah, nggak kayak Chelsea kan. Tapi ngomongin Chelsea selamat lagi. datang Liga Champions, dari tanah Italia, Ya. Milanisti masih deg-degan. Ya kan? Turun tuh ya Milan nih. Milan nomor 4. Ya, Dan mereka sekarang kan tadinya poinnya nomor 2 Bang, dia Bang. tadi malam sebelum gua pulang, Coba Serie A deh. ya kan? Iya. Ketua asosiasi futsal di kantor kita itu kan fans AC Milan. Heeh. Aduh, aku nggak habis pikir bang. Kan orang Batak nih, nggak habis pikir aku sama AC Milan ini. Abang tahu nggak? Sampai pekan ke-23 kami cuma kalah 1 kali loh. Walaupun di bawah Inter Milan kami cuma kalah 1 Itu kali. dia, Bang. Iya kan? Begitu Setelah sekarang itu ya? pekan ke-36 ya? 36. 36 udah kalah 7 kali kan? Ini kehabisan bensin apa gimana? Ya kau jawab sendiri lah. Gue bilang gitu. Ngapain ku pikir-pikirin timmu ya kan? Ngapain Milan di sini? Tapi ya sedih banget kalau sampai AC Milan nggak ke Liga Nggak Champions. ke Liga Champions, Tapi iya. memang makin rumit karena gini. 2 laga terakhir mereka akan menghadapi Genoa. Genoa ini pernah 9 kali loh juara Serie A, juara Liga Italia. Tapi zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget pasti. Dan ini kan tekanan buat para pemain Buat AC Milan kan iya. dengan kondisi aduh gila nih kita udah disalip sama Juventus, bisa jadi disalip sama AS Roma dan kalau Roma, sampai iya. nggak ke Liga Champions ya udah makin sedih aja sih. Makin sedih aja. Ya, itulah. Karena AS Romanya walaupun AS Roma big match nih menghadapi Lazio, Dev. Tapi ya gue merasa AS Roma apapun akan mereka perjuangkan. Iya, ya, pasti. Gasperini kan pelatihnya kan? Gasperini. Ya, kalau dia pernah membawa Atalanta ke Liga Champions, bahkan sempat ke perempat final ya Liga Champions ya Atalanta ya. Ya kenapa enggak tim dari kota keabadian ini dibawa dia lolos ke Liga Champions. Dan ini menurut gue sih ini apa ya? Kompetisi yang sengit di Liga Italia, walaupun ya lu cuma ngerebut Liga Champions ya, karena Scudetto sih udah kami, mohon maaf. Kami udah nyaman dengan title ke-21 di tanah Italia. Oke, itu tadi pembahasan kita, ada FA Cup juga udah dibahas. Oh, Dev kasih tahu juga dong. Apa? Persaingan di Liga 1 masih rame. Masih rame. Kemarin Borneo menang menghadapi Bali United, menang comeback 3-2 sama kayak Persib. Jadi ini masih rame antara Persib Bandung dengan Borneo FC ya. Ya kita nggak tahu lah apakah semesta akan mengizinkan Borneo FC yang menjadi juara atau ya Persib Bandung 3 kali beruntun. Oke, sip kalau gitu. Mungkin sampai sini dulu edisi Altembe kita kali ini, Bang. Gitu sih, Dev. Kasih semangat Bang, dulu mau makan buat, siang udah. Iya, tapi kasih semangat dulu buat adik-adik kita yang udah berjuang U17 walaupun tersingkir. Ya kan? Walaupun kita tersingkir kalah sama Jepang 1-3, malah Cina jadi juru kunci karena Cina menang 3-0 lawan Qatar. Ya tapi masih ada. Nggak apa-apa lah, itu pelajaran dan pengalaman bagus lah buat U17. Ya buat U17. Tapi akhir-akhir ini, Dev, banyak pelatih kepala tim nasional mulai memanggil nama-nama pemain untuk ke Piala Dunia. Gue kebayang kalau Indonesia lolos Piala Dunia, sekarang tuh lagi banyak pemain dipanggilin deh nama-namanya ya. Iya. Masih terngiang-ngiang itu kita nyaris gitu kan. Tapi apapun nyarisnya, udah waktunya jam makan siang. Iya, udah itu dah Bang, yang penting Bang. Kalau gitu udah sampai sini dulu sobat Altembe, nanti ketemu lagi. Selamat berakhir pekan, libur panjang, nikmati dengan penuh kegembiraan, keceriaan dengan nonton bola. Oke, sampai jumpa di edisi Altembe selanjutnya. Bye bye guys, thank you.